Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dion Merkal Kamboji dengan NIM L131231168. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Peran Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas dalam Konservasi Keanekaragaman Hayati Tropis di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Desa Balasari, Bogor, Indonesia. Yang pertama ada latar belakang. Hutan konservasi merupakan suatu kawasan hutan yang dilindungi untuk melestarikan hutan dan seluruh kehidupan di dalamnya sehingga fungsi hutan tetap terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Indonesia merupakan negara tropika terletak antara 60.04 menit 30 detik lintang utara dengan 110.00 menit 36 detik lintang selatan dan antara 940.58 menit 21 detik dan 1410.01 menit 10 detik bujur timur. Keanekaragaman iklim, jenis tanah, dan faktor lingkungan lainnya dapat menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman ekosistem yang tinggi. Melindungi dan melestarikan hutan konservasi merupakan salah satu hal yang paling utama untuk tetap menjaga kelestarian ekosistem flora dan fauna yang ada di dalamnya. Sehingga di sini pengelolaan hutan sangat diperlukan dalam melindungi hutan konservasi. Pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di dunia ini. Untuk itu kita sebagai manusia tentunya perlu melestarikan keanekaragaman yang ada ini. Dengan demikian peran masyarakat dan juga pemerintah sangat penting dalam konservasi kawasan hutan untuk memajukan taraf hutan yang lebih baik ke depannya. Pada studi literatur review ini akan membahas terkait peran dan keikutsertaan masyarakat untuk melestarikan hutan serta kebudayaan atau adat istiadat masyarakat dalam konservasi hutan. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan 1. Bagaimana kontribusi berbasis komunitas dalam pelestarian keanekaragaman hayati tropis. Berikut tujuan penelitian ada 2, yaitu yang pertama, 1. Menganalisis konservasi berbasis komunitas dalam menjaga keanekaragaman hayati tropis. Yang kedua, mengidentifikasi implementasi dari kendala pengelolaan hutan berbasis komunitas. Berikut tinjauan pusaka. 1. Peran sosial dan ekonomi pengelolaan hutan berbasis komunitas. Struktur sosial adalah kontribusi sosial yang terdiri dari unsur-unsur sosial yang terkait satu sama lain secara fungsional. Struktur sosial dinilai mampu menjaga hutan dan kesejahteraan rakyat melalui berbagai peran yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi tertentu. Faktor-faktor sosial demografis. Ini merupakan pertimbangan penting dalam merancang dan menerapkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang mengupayakan proses pengambilan keputusan yang adil dan adil bersama dengan konservasi hutan. Temuan ini menyoroti bagaimana konteks sosial ekonomi yang ada menjadi faktor ke dalam lembaga lokal dan membawa perhitungan ini dalam desain dan implementasi program dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan sosial yang mempengaruhi pencapaian tujuan sosial dan ekologi bersama. Modal sosial memiliki peran yang signifikan terhadap pembangunan, khususnya terhadap pembangunan berkelanjutan, karena modal sosial merupakan salah satu cara mencapai kemajuan bersama. Yang kedua, dampak pengelolaan komunitas pada keanekaragaman hayati.
Ekosistem gambut menjadi salah satu potensi sumber daya alam yang melimpah dengan keanekaragaman hayati. Pemanasan global disebut juga sebagai suatu proses kenaikan temperatur di bumi, di mana efek dari pemanasan global ini yaitu perubahan iklim dengan ditandai adanya perubahan suhu dan curah hujan. Praktik pengelolaan hutan memainkan peran penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati sangat tergantung pada proses pengelolaan dan intervensi oleh pengelola. Ekosistem secara global berada di bawah ancaman perubahan lingkungan antropogenik yang sedang berlangsung. Manajemen konservasi efektif membutuhkan survei keanekaragaman hayati yang lebih menyeluruh yang dapat mengungkapkan pola tingkat sistem dan yang dapat diterapkan dengan cepat lintas ruang dan waktu. Yang ketiga, tantangan dan solusi pengelolaan keanekaragaman hayati. Pemantauan keanekaragaman hayati merupakan langkah penting dalam memahami status dan dinamika alam. Umat manusia menghadapi 3 tantangan: mencegah perubahan iklim yang berbahaya, mengembalikan hilangnya keanekaragaman hayati, dan mendukung kesejahteraan populasi yang terus bertambah. Populasi global berkembang dari hari ke hari. Peningkatan pemerintahan pangan oleh populasi yang terus bertambah menimbulkan tantangan lingkungan yang serius. Ada bukti bahwa tindakan konservasi yang menghentikan, memperlambat atau membalikan hilangnya keanekaragaman hayati secara bersama dapat memperlambat perubahan iklim yang dimediasi antropogenik secara signifikan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian terbagi atas 4. Yang pertama, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2026 di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Desa Malasari, Bogor, Indonesia. Yang kedua, alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian ini dirancang untuk mendukung pengumpulan data sosial. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh mewakili kondisi nyata di lapangan. Yang keempat, penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Selanjutnya, proses penelitian. Proses penelitian terbagi atas 4. Yang pertama, tahap persiapan. Kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Yang terakhir, penyusunan laporan. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, hasil kuantitatif indikator keanekaragaman hayati. Data keanekaragaman hayati atau flora dan fauna yang dikumpulkan melalui survei lapangan akan dianalisis menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener atau H. Yang kedua, analisis statistik. Perbandingan statistik dilakukan menggunakan uji T atau uji Mann-Whitney, tergantung pada distribusi data untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan dalam keanekaragaman hayati antara kedua area. Penilaian partisipasi komunitas data survei atau kuesioner tentang tingkat partisipasi komunitas dianalisis menggunakan statistik deskriptif atau median modus dan korelasi untuk mengevaluasi hubungan antara partisipasi komunitas dengan hasil konservasi. Analisis tematik. Data wawancara dengan komunitas lokal dan pihak pengelola TNGHS akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Analisis kebijakan. Studi dokumen terkait
kebijakan pengelolaan hutan berbasis komunitas akan dilakukan untuk mengevaluasi keselarasan antara kebijakan dengan praktik di lapangan. Analisis kuantitatif dan kualitatif akan diintegrasikan untuk menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif. Misalnya, hasil dari indeks keanekaragaman hayati akan dibandingkan dengan wawasan dari wawancara komunitas untuk memahami bagaimana praktik pengelolaan komunitas mempengaruhi keanekaragaman hayati. Microsoft Excel dan SPSS untuk analisis kuantitatif seperti perhitungan indeks keanekaragaman hayati dan uji statistik. NVIFO atau Atlas untuk membantu pengodean dan analisis data kualitatif wawancara. Triangulasi data validitas hasil akan memperkuat dengan triangulasi, yaitu membandingkan data wawancara survei lapangan dan dokumen kebijakan. Debriefing hasil sementara akan dikonsultasikan dengan ahli konservasi dan pengelolaan hutan untuk memastikan relevansi dan ketepatan analisis. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.